Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Sarifuddin dari kelas MJ 101, nomor induk mahasiswa 230201010207. Pada kesempatan kali ini akan eh, mempresentasikan rangkuman dari video webinar yang diberikan oleh Ibu Vesa selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi sebagai bagian dari ujian akhir semester yang eh, berjudul Komunikasi Nirkabel dan Masa Depan IoT. Video kedua yaitu Starnode yang membangun IoT satelit menggunakan Plus dan Skylo. Baik, webinar pertama dipresentasikan oleh Dr. Ananaya, seorang profesor, peneliti dan ilmuwan di Sekolah Pascasarjana Universitas Yutan di Danang, Vietnam. Ya, topik utama yang dibahas mengenai eh, 5G yang eh, sudah dikembangkan ke arah atau menuju ke 6G, ya, yaitu masa depan komunikasi nirkabel. Pertama, ada evolusi standar nirkabel dari 0G hingga 5G dan menuju 6G. Kemudian pendorong utama dan motivasi untuk beralih ke teknologi 6G. Kemudian potensi kasus penggunaan dan aplikasi yang dimungkinkan oleh 6G. Ada kemudian inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dari 6G. Kemudian tantangan utama dan area penelitian dalam pengembangan 6G. Kemudian topik utama yang kedua yaitu Internet of Things. Yang pertama mendefinisikan IoT dan blok bangunan utamanya, tren pasar dan proyeksi pertumbuhan IoT, kemudian penerapan IoT di berbagai industri dan domain, kemudian teknologi dan platform IoT yang sedang berkembang, kemudian konsep Internet of Everything sebagai evolusi selanjutnya dari IoT, kemudian ada perkenalan atau pemaparan proyek dan inovasi IoT milik pembicara sendiri yaitu Dr. Naya. Poin-poin pembahasan ini sesi pertama yaitu seputar teknologi nirkabel eh, dari 6G. Poin yang dibahas yaitu pertama pentingnya teknologi 6G untuk masa depan IoT yang mengatasi keterbatasan konektivitas dan perlunya latensi rendah dan bandwidth tinggi untuk komunikasi yang efektif. Kemudian ada memperkenalkan kursus komprehensif tentang teknologi 6G. Ini kursus pembicara sendiri ya, yang dimulai dari dasar mengapa teknologi ini diperlukan hingga keterbatasan-keterbatasan 5G dan kemudian dasar-dasar yang mengarah ke teknologi 6G. Kemudian teknologi 6G masih dalam tahap penelitian ya, tanpa adanya standar yang ditetapkan meskipun ada investasi yang signifikan dari perusahaan-perusahaan besar pengembang teknologi. Kemudian poin selanjutnya menekankan bahwa 6G siap untuk mentransformasi komunikasi dan memprediksi kemunculannya di tahun 2027 atau 2030. Kemudian poin berikutnya evolusi dan implementasi teknologi komunikasi nirkabel mulai dari 0G sampai dengan 4G sampai saat ini berkembang 5G dan mengarah ke teknologi dari 6G. Transisi dari 5G ke 6G akan sangat penting untuk mendukung lonjakan perangkat dan meningkatkan teknologi komunikasi secara keseluruhan. Poin selanjutnya itu tantangan yang ditimbulkan 5G seperti kebutuhan lebih banyak antena untuk memastikan jangkauan dan mengeksplorasi potensi aplikasinya di berbagai sektor IoT, industri, smart city, dan perawatan kesehatan. Kemudian pentingnya memajukan penelitian 6G dan IoT bagi perusahaan teknologi besar seperti Verizon, Samsung, dan Nokia. Kemudian poin selanjutnya, perusahaan-perusahaan besar tersebut bukan hanya produsen perangkat, namun juga merupakan bagian integral dari perkembangan ekosistem komunikasi yang diperlukan untuk kendaraan otonom dan smart teknologi.
Kemudian poin selanjutnya yaitu kebutuhan akan bandwidth yang lebih tinggi karena banyaknya sistem yang terhubung ya ke dalam sebuah IoT ya. Dan ini banyak dikembangkan seperti MIMO yang harus disempurnakan, latensi yang sangat rendah ya. Ini diperlukan untuk komunikasi ke berbagai mesin. Dengan latensi rendah, maka memungkinkan smooth ya komunikasi antar aplikasi maupun antar perangkat gitu. Aplikasi masa depan seperti pabrik pintar dan mobil yang terhubung bersamaan dengan AI untuk meningkatkan kemampuan jaringan menunjukkan bahwa masa depan tidak hanya melibatkan komunikasi yang lebih baik tapi juga konektivitas yang sangat besar. Kemudian tujuan dari 6G memberikan minimal 100 GB per detik dengan latensi yang rendah dan komunikasi yang handal, menekankan akan integrasi pemosisian presisi tinggi dan komunikasi bertenaga AI sebagai fitur utama yang akan meningkatkan akurasi lokasi dan privasi. Kemudian poin selanjutnya, pentingnya proses yang berpusat pada data dan otomatisasi yang memenuhi aplikasi yang muncul dalam berbagai aplikasi kesehatan pintar, kendaraan otonom, dan eh, augmented reality atau AR, dan perlunya pita frekuensi terahertz untuk mencapai kecepatan data yang lebih tinggi. Kemudian diskusi juga berorientasi pada teknologi masa depan yang menggambarkan dampak transformatif yang diantisipasi dari 6G pada berbagai sektor dan kebutuhan untuk penelitian lanjutan dalam teknologi nirkabel. Poin selanjutnya yaitu pentingnya jaringan radio kognitif untuk alokasi spektrum yang efisien. Teknologi di masa depan khususnya dalam kerangka kerja 6G akan memanfaatkan AI untuk manajemen penggunaan spektrum yang lebih baik antara penggunaan primer dan sekunder. Poin selanjutnya yaitu integrasi AI dan robotika dalam dunia industri yang menekankan pergeseran ke arah cyber fisik yang sepenuhnya otonom dan mampu mempertahankan fungsionalitas dengan keterlibatan manusia yang minim. Kemudian poin berikutnya yaitu penelitian pada 5G, termasuk kebutuhan chip seluler yang lebih baik, komputasi terdistribusi, hingga efisiensi spektrum yang lebih baik dengan latensi yang lebih rendah. Masih poin-poin pembahasan yang dibahas di sesi selanjutnya, yaitu seputar IoT. Yang pertama yaitu tantangan dan kemajuan dalam penerapan teknologi 5G dan 6G yang sedang berkembang. Ini membutuhkan infrastruktur perkotaan yang menekankan perlunya perencanaan kota yang matang. Ini guna untuk mengakomodasi penempatan antena-antena yang semakin banyak dari jaringan-jaringan teknologi 5G maupun 6G. Ya, potensi IoT menyoroti sistem backend, masalah keamanan perangkat seperti LoRaWAN, dampak transformatif dari AI dan teknologi lainnya pada smart city, kemudian di berbagai industri, termasuk perawatan kesehatan maupun di teknologi pertanian. Poin selanjutnya itu pentingnya cloud hybrid, konektivitas cerdas melalui IoT, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian teknologi yang memungkinkan IoT dan pentingnya sistem backend dalam mendukung pertumbuhannya. Kemudian penelitian baru yang mengungkapkan kerentanan pada perangkat LoRaWAN menekankan perlunya desain yang lebih aman. Kemudian, poin selanjutnya pentingnya AI ditekankan sebagai teknologi dasar untuk sistem yang cerdas dan terhubung, diikuti oleh tren yang muncul dalam sensor pintar, blockchain untuk keamanan, big data, otomatisasi, dan robotika. Kemudian, pentingnya cloud hybrid pada IoT, evolusi teknologi ini bukan hanya tentang teknologi, namun juga pengelolaan biaya yang hemat energi. Fokus utama IoT dapat meningkatkan berbagai sektor, terutama smart city. Ya, ini akan menjadi penting ya sistem saling terhubung, termasuk jaringan pintar
dan juga kendaraan-kendaraan yang otonom atau otomatisasi. Kemudian penekanan pentingnya industri 4.0 dan evolusi cepat perangkat yang terhubung yang menjadi peran penting IoT industri untuk menjawab tuntutan dari industri modern. Kemudian poin selanjutnya dari populasi global disebutkan 6,3 miliar dengan 500 juta perangkat yang terhubung di tahun 2002 di tahun 2003 hingga proyeksi 80 miliar perangkat untuk populasi 7,6 miliar pada tahun 2020. Potensi dampak ekonomi dari IoT memproyeksikan bahwa pasar dapat mencapai 17 hingga 18 triliun dolar pada tahun 2025. Masih seputar pembahasan tentang IoT, poin selanjutnya penegasan bahwa pemanfaatan IoT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup dengan kekuatan big data dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kemudian poin selanjutnya, dampak dari transformatif IoT di berbagai sektor, termasuk IoT merevolusi komunikasi melalui integrasi internet tetap, seluler, dan industri. Poin selanjutnya, pertumbuhan pesat perangkat terhubung prediksi lonjakan dari 42,1 miliar pada 2019 menjadi potensi 80 miliar dan 1 triliun di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian evolusi IoT mulai dari awal hingga saat ini sebagai platform penting untuk smart city dan sektor lain. Kemudian pentingnya IoT dalam meningkatkan konektivitas dan mengelola data besar dan perlunya komputasi awan dan komputasi edge untuk memberdayakan aplikasi dari IoT. Kemudian komponen utama IoT termasuk sensor, opsi konektivitas seperti Wi-Fi dan Zigbee, serta analitik membentuk fondasi untuk menciptakan solusi pintar. Kemudian fase kematangan IoT yang mengarah pada sistem otonom dalam smart city dan menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi di perkotaan yang dapat diatasi oleh IoT seperti polusi, kejahatan, dan layanan publik lainnya. Kemudian pembahasan mengenai potensi drone dan teknologi IoT pintar untuk merevolusi infrastruktur ya, perkotaan dan perawatan kesehatan. Kemudian implementasi IoT yang dapat mengatasi masalah lingkungan seperti limbah, vandalisme, dan pemeliharaan infrastruktur lainnya. Integrasi AI, machine learning, dan teknologi sensor pintar disajikan sebagai solusi untuk mencapai kehidupan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Kemudian visi teknologi masa depan yang dimana memungkinkan pengalaman berbelanja otomatis melalui drone dan transaksi yang lebih aman. Kemudian di video kedua, webinar tentang Starnode yang membangun IoT satelit menggunakan Blues dan Skylo. Itu judul dari webinar kedua. Pada video kedua yang diberikan oleh Ibu Fesa. Pada webinar ini memperkenalkan solusi konektivitas satelit yang inovatif yang menekankan pada fleksibilitas dan kemudahan dalam mengintegrasikan komunikasi satelit ke dalam perangkat IoT melalui penawaran Blues seperti Nodecard dan Starnode. Ya, fitur-fitur utama termasuk kemampuan seluler dan Wi-Fi ganda pada Note card yang dipasangkan dengan satelit StarNode baru untuk komunikasi fallback tanpa hambatan di daerah terpencil. Produk ini juga memungkinkan pengembang untuk membangun perangkat IoT yang dapat berkomunikasi lewat satelit. Poin-poin pembahasan yang pertama yaitu memperkenalkan layanan Blue Star Node yang bekerja sama dengan Skylo Technologies yang menyoroti bagaimana pengembang IoT kini dapat memprogram perangkat untuk berkomunikasi dengan satelit. Konsep harmonisasi nirkabel ditekankan, di mana pembuat produk dapat memilih teknologi akses radio yang paling sesuai pada tahap penyebaran pada dibatasi oleh pilihan pengembang awal mereka. Kemudian kolaborasi terbaru dengan Arduino untuk Opta Mini PLC dan menekankan Blues untuk menjadi radio, host, dan cloud agnostik yang memungkinkan para pengembang memiliki fleksibilitas yang luas. Poin selanjutnya, pembicara memperkenalkan produk mereka,
produk perangkat keras inti, yaitu Note Card, yang merupakan perangkat keras IoT seluler dan Wi-Fi ganda dengan data prabayar dan paket layanan jangka panjang. Perangkat ini dipasangkan dengan layanan cloud yang dikenal dengan Note Hub, yang menciptakan jalur data perangkat ke cloud tanpa hambatan yang memungkinkan pengembang dengan mudah menghubungkan perangkat keras ke berbagai platform IoT. Kemudian Note Card ini hadir dengan berbagai konfigurasi termasuk opsi seluler, Wi-Fi, dan LoRa, serta memiliki komponen yang dapat ditukar untuk fleksibilitas para pengembang. Kemudian ada add-on satelit StarNote baru yang menyediakan fallback komunikasi dari seluler atau Wi-Fi ke satelit, memanfaatkan antena seluler yang ada dan satelit geostasioner untuk konektivitas. Kemudian StarNote tidak memberlakukan biaya minimum bulanan dan menawarkan paket data awal, sehingga hemat biaya bagi pengguna. Dan ada dua varian StarNote yang hanya berbeda pada antena dan dijelaskan aliran data dari Note Card ke cloud melalui satelit geostasioner, dan juga disoroti bagaimana Blues dan Skylo menyederhanakan kompleksitas dari konektivitas satelit. Kemudian pembicara juga memperkenalkan Notes Carrier XS yang mencatat opsi konektivitas modern seperti USB Type-C. Kemudian infrastruktur Skylo dirancang agar kompatibel dengan sistem seluler yang ada, sehingga tidak membutuhkan perangkat keras tambahan. Kemudian produk standar dari Skylo yang memungkinkan integrasi tanpa batas antara teknologi seluler dan satelit, sehingga meningkatkan cakupan untuk aplikasi IoT. Kemudian Skylo hadir sebagai operator jaringan satelit dan orkestrator teknologi yang bertujuan untuk konektivitas global melalui kemitraan dan memelihara jaringan inti dan akses radio. Skalabilitas dan penyebaran layanan IoT satelit menggunakan jaringan Skylo NTN. Perangkat dapat terhubung di mana saja tanpa perangkat tambahan dengan memanfaatkan perangkat yang sudah ada yang terintegrasi dengan jaringan Skylo. Kemudian kinerja dan spesifikasi teknis perangkat IoT satelit khususnya pada latensi, konsumsi daya, kebutuhan antena, dan akurasi lokasi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, rangkuman dari dua sumber video webinar yang diberikan oleh Ibu Vesa, dan mohon feedbacknya apabila ada eh, kekurangan eh, dari presentasi ini, dari rangkumannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon untuk bisa diberikan feedback untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.